Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Bapak juga dipercaya memberikan materi mengenai pendidikan anti korupsi. Nah, di mana pendidikan anti korupsi ini berkaitan dengan kesadaran hukum. Nah, di mana salah satu bentuk korupsi memang akan menjadikan pelanggaran terhadap orang lain. Yang di mana salah satu bentuk korupsi yaitu merugikan orang lain, terutama bentuk korupsi yang pertama yaitu merugikan uang negara. Jadi uang negara ini bisa terjadi pengurangan secara lebih luas karena akibat daripada korupsi. Nah, juga penyebab korupsi ini kita harus taat gitu kan terhadap aturan. Karena kalau kita taat terhadap aturan yang diberikan oleh hukum, tentu negara juga akan aman gitu dan tentram. Yang kedua bentuk korupsi yaitu suap. Ya, suap. Di mana suap ini termasuk ke dalam kategori korupsi. Suap ini adalah menjanjikan sesuatu. Menjanjikan sesuatu terhadap orang lain yang ingin mempunyai jabatan tertentu dengan memberikan sejumlah uang. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan jabatan. Nah, penyalahgunaan jabatan kalau kita misalkan jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, atau jadi RT, jadi RW, kemudian ada bantuan-bantuan dari pemerintah, kemudian itu digunakan untuk memperkaya diri kita sendiri atau kelompok kita. Nah, ini termasuk juga ke dalam bagian daripada korupsi. Nah, yang keempat ini ada pemerasan. Nah, pemerasan memang seringkali terjadi gitu kan, baik oleh orang yang mempunyai jabatan maupun orang yang istilahnya itu tidak mempunyai jabatan. Seperti hanya preman kan, preman seringkali melakukan pemerasan gitu kan dengan tujuan-tujuan tertentu. Begitu juga di sekolah. Nah, di sekolah kita sebagai siswa seringkali ada yang namanya mendengar orang yang dipalak gitu kan. Nah, ini juga termasuk kategori korupsi karena dilakukan dengan cara pemaksaan dan merugikan pihak tertentu. Nah, yang kelima, ini ada yang namanya kecurangan. Ini biasanya kecurangan ini memang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Kalau sekarang memang kalau kita melihat memang ada proyek jembatan, proyek pembangunan sekolah, atau ya proyek jalan. Nah, itu ada misalkan kita menganggarkan untuk membeli semen yang harganya kuat, yang harganya 100.000, kemudian kita belikan semen yang harganya murah 50.000 gitu kan. Ya, otomatis ini akan terjadi yang namanya jalan tersebut mudah rusak dan jembatan tersebut mudah rusak gitu kan. Karena apa? Karena ya ini ada penyalahgunaan anggaran yang berupa kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan perkaya diri kita sendiri. Nah, ini akan mengakibatkan yang namanya kecelakaan juga bisa gitu kan. Seperti itu. Kemudian ada gratifikasi. Ya, gratifikasi itu memberikan hadiah atau imbalan kepada pihak-pihak tertentu gitu kan. Pihak-pihak tertentu. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita cara kita di sini itu menghilangkan budaya korupsi. Ini nanti dibaca mengenai nilai anti korupsi. Nilai anti korupsi ini mana ada 9. Yang pertama kejujuran, yang kedua kepedulian, yang ketiga kemandirian, yang keempat disiplin, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh kesederhanaan, yang 8 keberanian, dan 9 keadilan. Nah, bagaimana cara memberantas korupsi? Yang pertama mengenai edukasi. Edukasi itu pendidikan, pemahaman yang diberikan oleh memang pihak-pihak penegak hukum. Bisa dari kepolisian, kejaksaan, atau KPK. Yang kedua yaitu perbaikan sistem.
Nah, perbaikan sistem bisa dengan mengganti orang gitu kan. Mengganti orang-orang memang yang berkompeten, yang mau bekerja keras gitu kan. Kemudian yang ketiga penindakan. Ini penindakan biasanya ya operasi tangkap tangan bisa gitu kan. Nah, kemudian dari audit auditor gitu kan. Kemudian ada kejanggalan, kemudian dilakukan yang namanya pelaporan. Nah, dari pelaporan tersebut ya kita lakukan yang namanya penindakan terhadap orang yang melanggar terhadap masalah korupsi. Oke, mengenai korupsi ini memang berkaitan dengan mengambil hak orang lain. Ya otomatis kalau mengambil hak orang lain jelas-jelas memang tidak ada manfaatnya bagi kita. Memang uang itu akan terasa besar, tapi memang apakah uang itu akan terasa manfaatnya oleh kita? Apakah tidak ada manfaatnya oleh kita? Oke, demikian mengenai penjelasan dari Bapak mengenai pendidikan anti korupsi. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.